Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berselawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ronald Agustion, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum muatan lokal, yang mana tugas ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Nah teman-teman semua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitunya Fitrina Arfah, di mana mereka telah menjelaskan tentang pengertian, kedudukan, dan tujuan dari kurikulum muatan lokal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari kurikulum muatan lokal itu sendiri. Nah, terlebih dahulu, sebelum kita lanjut terhadap fungsi dari kurikulum muatan lokal, kita ulas sedikit tentang yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal. Nah, kurikulum muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan proses pembelajaran agar sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah setempat. Secara konseptual, kurikulum muatan lokal itu mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi adaptif, yaitu membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, alam, sosial, dan budaya daerahnya. Kurikulum muatan lokal menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Contoh, di daerah pesisir, sekolah mengajarkan tentang lingkungan kelautan dan cuaca, sehingga nanti peserta didik mampu untuk mengenali tentang pasang surut air laut, arah angin, dan keselamatan di laut agar mereka mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Kedua, fungsi pengembangan potensi daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang khas. Oleh karena itu, kurikulum muatan lokal berperan dalam menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada, baik itu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kearifan lokal lainnya sebagai sumber belajar. Contoh, di daerah pertanian, muatan lokal bisa berupa tanaman padi. Di sini, peserta didik dikenalkan teknik bercocok tanam, pemupukan, panen sesuai potensi daerahnya. Ketiga, fungsi pelestarian budaya daerah, yaitu dengan menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Di sini, kurikulum muatan lokal berperan sebagai sarana edukatif untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah. Contoh, sekolah mengajarkan tentang bahasa daerah, tari tradisional, ataupun adat istiadat lokal agar peserta didik mengenal dan mencintai serta melestarikan budaya daerahnya sejak dini. Keempat, fungsi pembentukan karakter dan identitas. Di sini, muatan lokal menekankan pada pembinaan sikap, nilai, dan kepribadian peserta didik. Nah, di sini tujuannya agar peserta didik memiliki jiwa yang kuat, yang berakar pada budaya lokal, serta akhlak yang mulia. Contoh, di muatan lokal, peserta didik dibiasakan selalu bersikap sopan, gotong royong, menghormati orang yang lebih tua, dan menjunjung tinggi norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Contoh spesifiknya lagi, yaitu berada di daerah Sumatera Barat, Minangkabau.
Di sini mereka mengajarkan generasi mudanya dengan istilah-istilah yang unik. Contohnya ada istilah katonan ampe, di mana katonan ampe ini berarti 4 kata. Yang pertama, kato mandaki. Kato mandaki ini digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian ada istilahnya kato malereng, yaitu perkataan yang digunakan untuk orang yang kita muliakan seperti mertua, ipar, dan orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan adat dengan kita. Kemudian ada istilahnya yang ketiga, kato mandata. Kato mandata ini digunakan untuk teman sebaya. Kemudian yang keempat ada namanya kato menurun, yaitu perkataan yang digunakan untuk orang yang lebih kecil dari kita, menggunakan kata kasih dan sayang dengan penuh kelembutan. Kemudian ada juga istilah di Minangkabau itu tentang bare samo dipikul dan ringan samo diinjang. Artinya setiap pekerjaan maupun itu ringan ataupun berat sekalipun, orang Minang terbiasa untuk bekerja sama, yang membuktikan bahwa masyarakat Minang itu suka hidup bergotong royong. Kemudian di Minangkabau juga ada satu norma sosial yang sangat dijunjung tinggi, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, di mana setiap kegiatan di Minangkabau itu maupun adat ataupun kehidupan masyarakatnya ialah berlandaskan syariat, dan syariat itu berdasarkan kitab suci Al-Quran, karena orang Minang mayoritasnya beragama Islam. Kelima, fungsi pengembangan keterampilan hidup, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan nyata. Contoh, mengajarkan peserta didik tentang keterampilan kerajinan tangan, mengolah makanan khas daerah, atau keterampilan dasar dari sebuah kewirausahaan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, fungsi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, di mana muatan lokal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal dan potensi pengembangan daerah. Contohnya seperti kita melaksanakan di muatan lokal itu menjelaskan tentang pengolahan produk lokal menjadi barang yang bernilai jual, seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan daerah, sehingga peserta didik dapat memahami peluang usaha dan dapat berkontribusi dalam ekonomi masyarakat. Nah, dari 6 fungsi yang telah kita jelaskan tadi, secara keseluruhan, kurikulum muatan lokal adalah penghubung atau jembatan antara pendidikan formal dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Indah nian lukisan alam. Cukup sekian. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.